Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Allah selalu mengalir dalam kehidupan kita semua. Berikut kita akan menyaksikan beberapa informasi dan kegiatan seputar GBI Gracia Blue Green selama 1 minggu ke depan. Demikianlah Weekly News GBI Gracia Blue Green, dan untuk update informasi selengkapnya dapat dilihat di sosial media @gbi.gracia. Hidup kita adalah anugerah dari Tuhan. Apa yang kita lakukan dengan hidup ini adalah pemberian kita kepada Tuhan. Selamat berakhir pekan, Happy Sunday, and God bless you. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Ya, kita mengucap syukur senantiasa kalau kita semua ada sampai dengan hari ini semua semata-mata karena anugerah Tuhan. Amin. Tadi pujian tadi dikatakan bukan karena kebaikan kita. Bukan karena mungkin kita baik saudaraku ya, kita cakep, kita pandai, tapi semua karena anugerah Tuhan. Dan itulah tema kita bulan ini, yaitu Sola Gracia. Saya pikir tema ini baik sekali karena akan menolong kita untuk kita lebih kenal Tuhan lebih dalam lagi. Ketika saudara memahami anugerah Tuhan itu seperti apa sih? Saudara akan mengasihi Dia, saudara tidak akan menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Saudara mungkin akan melayani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi ketika saudara sadar betul anugerah Tuhan itu terlalu besar untuk Tuhan berikan buat saudara dan saya. Amin. Ya. Ada 5 sola sebenarnya saudara yang dihasilkan oleh reformasi gereja 500 tahun yang lalu. Yang pertama itu adalah sola gracia. Itu yang akan kita bahas hari ini saudara, yaitu hanya karena anugerah Tuhan, karena kita diselamatkan semata-mata karena hanya anugerah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya. Kemudian sola fide, artinya hanya iman. Itu berarti bahwa kita semua dibenarkan hanya melalui iman kita kepada Tuhan. Kita benar bukan karena kita sering melakukan kebenaran, tidak ada saudaraku. Semua itu hanya karena iman kita. Yang ketiga adalah solus Christus, artinya hanya Kristus. Karena Kristuslah satu-satunya mediator atau perantara untuk mendamaikan kita dengan Allah kita. Amin. Lalu yang keempat adalah sola scriptura, yaitu hanya Alkitab. Kita percaya bahwa Alkitab itu harus menjadi standar hidup kita.
Mengapa? Karena Alkitab itu tidak mengandung kesalahan dan tidak bersalah. Amin. Saudara percaya itu? Iya. Jangan ragu-ragu saudara. Memang Alkitab itu adalah firman Allah yang tidak pernah salah saudara. Jadi kita nggak harus aminkan itu. Amin saudara. Amin. Dan yang terakhir adalah soli deo gloria, artinya segala kemuliaan hanya bagi Allah. Jadi apapun saudaraku yang kita dapatkan hari ini, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Dia saudaraku. Haleluya. Dan hari ini judul khotbah saya adalah respon terhadap anugerah. Ya, respon terhadap anugerah. Sejauh mana respon saudara terhadap anugerah yang Tuhan kasih kepada saudara? Tergantung dari sejauh mana pemahaman saudara akan anugerah itu sendiri. Semakin baik, semakin dalam saudara memahami anugerah Tuhan itu seperti apa, sespesial apa saudaraku, maka respon saudara terhadap anugerah itu akan sangat lebih baik. Nah, oleh sebab itu hari ini saya mau bahas itu. Kita buka bersama Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Oke, kita baca sama-sama ya. Efesus 2 ayat 8 dan 9. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Jadi ayat ini dengan jelas dikatakan bahwa kita semua diselamatkan hanya karena kasih karunia atau hanya karena anugerah Tuhan semata. Itu berarti bahwa kita tidak punya andil apapun di dalamnya, saudaraku. Amin. Ya, kita tidak punya andil apapun. Ayat itu dikatakan itu bukan hasil pekerjaanmu. Makanya kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh membanggakan diri saudaraku. Hanya kalau kita bisa katakan terima kasih Tuhan kalau kita semua diselamatkan. Di dalam agama lain mungkin diajarkan bahwa kita harus berbuat baik supaya kita selamat. Tetapi di dalam kekristenan saudaraku, justru perbuatan baik itu adalah buah dari keselamatan yang kita sudah peroleh. Amin. Jadi kita berbuat baik itu bukan karena supaya kita diselamat. No, justru karena kita semua sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan bukti dari semua keselamatan yang saudara sudah peroleh itu adalah kita berbuat baik. Nah, kalau orang gak berbuat baik dalam hidupnya selalu berbuat jahat, kalau itu dipertanyakan dia sudah dapat anugerah keselamatan itu atau belum. Kan begitu ya saudaraku. Nah, apa itu anugerah? Karena pertanyaannya gitu. Apa itu anugerah? Anugerah atau kasih karunia itu dalam bahasa Ibraninya adalah ken. Ya. Artinya adalah pemberian Allah kepada manusia. Padahal manusia tidak layak atau tidak pantas untuk menerimanya. Saya ulang sekali lagi. Anugerah itu adalah pemberian Allah kepada kita manusia. Padahal kita manusia ini tidak layak dan tidak pantas untuk menerimanya. Jadi konsep dasarnya dari anugerah itu adalah yang memberi dalam hal ini Allah tidak berkewajiban. Tuhan tidak berkewajiban, tidak ada kewajiban Tuhan untuk memberikan anugerah itu buat kita. Dan yang menerima, kita sebagai manusia yang menerima anugerah itu tidak mempunyai hak. Paham itu saudara? Yang memberi tidak berkewajiban, gak wajib. Dan yang menerima itu tidak punya hak. Jadi kalau Tuhan mau kasih dan tidaknya, kita gak bisa komplain. Karena itu haknya Tuhan. Kedaulatannya Tuhan semata. Kita gak bisa marah sama Tuhan.
Karena kita tidak punya hak untuk menuntut hal itu. Tidak ada dasar apapun, tidak ada alasan apapun untuk saudara dan saya menerima anugerah itu. Itu semua karena cinta Tuhan untuk Anda dan saya. Nah, kalaupun Tuhan kasih, puji Tuhan kan kita semua sudah dikasih kan? Sudah dikasih belum? Yakin? Firman Tuhan bilang jangan sombong. Karena mestinya kita nggak pantas untuk diselamatkan. Paulus di dalam Efesus 2 ayat 3b sampai 5 dikatakan begini. Pada dasarnya kami ini adalah orang-orang yang harus dimurkai. Pada dasarnya pantas saudaraku kita itu dimurkai Tuhan. Udah pantasnya kita semua itu masuk neraka. Gak ada alasan apapun untuk saudara dan saya masuk surga. Gak ada alasan apapun. Dan Paulus berkata, pada dasarnya kami itu adalah orang-orang yang harus dimurkai. Sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita. Jadi kita tadinya udah mati saudaraku, gak pantas hidup, tetapi karena kasih rahmat Tuhan Dia menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun dikatakan kita telah mati oleh karena kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita itu pantas mati, pantas masuk neraka sekali lagi. Dan tidak ada dasar apapun untuk membatalkan tuntutan itu. Gak ada sama sekali. Kita semua sudah divonis untuk sebenarnya masuk neraka. Tapi itu dibatalkan semua lewat kematian Yesus Kristus. Saudara nonton kemarin ada persidangan yang ramai sekarang. Saudara. Ya. FS gitu ya. Tapi putusan yang paling mengharukan semua orang adalah keputusan kepada Baradae, kan gitu ya saudara ya. Saya nonton saudara, karena penasaran. Wah, dia divonis 12. Dia dituntut 12. Ketika vonis jatuh, cuma 1,5 tahun. Ketika vonis itu jatuh, saya melihat orang itu histerisnya luar biasa saudara. Ya, histeris. Mama sampai teriak, sampai nangis luar biasa. Saya juga sampai sempat nangis saudara. Bayangkan 12 tahun dipotong tinggal 1,5. Anda dan saya ini sudah divonis mati dan tidak ada alasan apapun untuk merubah vonis itu. Sadar itu saudara. Saudara dan saya sebenarnya sudah dituntut mati, masuk neraka. Gak ada punya alasan apapun. Baradae masih punya ada alasan saudara. Dia sopan katanya. Gitu. Dia membuka semua kebenaran selamanya. Dia punya alasan untuk hukumannya dipotong. Nah saudara dan saya ini gak punya alasan apapun. Gak ada. Tapi Tuhan membatalkan itu semua. Dan Anda dan saya selamat masuk surga, masuk neraka, masuk surga dan diselamatkan itu semua karena Dia baik. Amin. Baik gak Tuhan? Amazing gak? Amazing? Wah amazing banget. Betul saudara? Nah kalau saudara memahami anugerah ini, saya yakin Anda tidak main-main dengan hidupmu. Halo. Kan kita lihat sering orang suka main-main dengan kekristenannya, saudaraku ya. Ya. Hidup sembarangan, gak peduli. Karena dia gak paham anugerah itu seperti apa sih. Saya berharap dengan pemahaman hari ini, kita tidak akan main-main lagi dengan kekristenan.
kita akan setia sama Tuhan. Amin. Kita akan lebih mengasihi Tuhan. Kita akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena itu terlalu besar Tuhan berikan buat kita. Nah, oleh karena itu saya ingin sampaikan hari ini adalah ada 3 aspek, 3 hal tentang anugerah. Kita harus paham dulu. Sebelum kita, bagaimana respon kita harus paham. Anugerah itu seperti apa, saudaraku. Ya. Yang pertama, aspek yang pertama, anugerah Allah itu mendahului atau sebelumnya. Anugerah itu mendahului atau sebelumnya. Jadi dia diberikan anugerah itu sebelum kita memintanya, dia sudah ada. Oke. Sebelum dia datang kepada kita, anugerah itu sudah ada. Siapa yang memulainya? Tuhan. Tuhan yang memulai. Tanpa menunggu inisiatif kita. Tanpa menunggu jasa kita. Itulah sifat daripada anugerah itu, saudaraku. Di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, perhatikan baik-baik ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh yang mana duluan? Iman atau kasih karunia? Kasih karunia. Kasih karunia itu sudah ada jauh sebelumnya. Sebelum saudara dan saya minta Tuhan selamatkan saya, sudah ada, saudaraku. Tinggal kita merespon lewat iman terhadap anugerah itu. Lebih jelas lagi di dalam Efesus 1 ayat 4 dan 5. Nah, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercatat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula. Oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan dan kehendaknya. Nah, perhatikan di ayat 4 itu kan dikatakan bahwa kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum saudara saya ada, sebelum dunia ini dijadikan, saudara, anugerah pilihan Allah itu sudah ada. Wah, gak bisa mikir dengan pikiran kita, terbatas, saudaraku. Gimana mungkin, kita tuh belum ada, saudaraku. Dunia ada, belum ada. Tapi pilihan Tuhan untuk kita itu sudah ada. Sebelum dunia sudah ada, di dalam rencana Tuhan. Si Johan itu kalau dia lahir pasti dia akan selamat. Ya. Itu sudah ada, saudaraku. Luar biasa sekali, saudaraku. Dan yang kedua di ayat 5 tadi dikatakan kita dipilih sesuai dengan apa? Kerelaan dan kehendaknya. Itu yang namanya anugerah. Semuanya itu tergantung Tuhan. Tuhan mau pilih apa enggak, itu haknya Tuhan. Dan Dia berdaulat atas itu semuanya. Dia berkuasa atas itu semuanya. Tapi hari ini kita sadar bahwa kita sudah dipilih oleh Tuhan. Jauh sebelum segala sesuatu ada, saudara dan saya semua ini sudah dipilih sama Tuhan. Ajaib ya. Luar biasa ya Tuhan kita. Saya berharap dengan pemahaman ini, yang tadi saya katakan, kita semakin menghargai akan keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Iya enggak sih? Kenapa Tuhan gak pilih orang lain? Karena ada banyak manusia di dalam dunia ini. Kenapa sebelum dunia ini dijadikan, saudara dan saya itu sudah ada di dalam pikirannya Allah. Kenapa segala sesuatu belum ada tapi saudara dan saya sudah ada di dalam hatinya Tuhan. Mestinya kalau saudara pikir, wow sebelum semuanya ada, saya sudah ada dalam pikiran Tuhan. Sebelum semuanya ada, saya sudah ada di dalam hatinya Tuhan. Dalam rencananya Tuhan.
kita nggak tega menyakiti hati Tuhan yang begitu baik untuk kita. Betul kan saudara? Iya. Di dalam Yohanes 4 ayat 19 dikatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Hari ini kita bisa mengasihi Tuhan. Itu karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Jangan dibalik saudara ya. Banyak orang berpikir begini, ya kamu perlu mengasihi Tuhan supaya Tuhan mengasihi kamu. Salah. Justru kita bisa mengasihi Tuhan, itu karena Tuhan sudah mengasihi kita. Jadi dasar kasih saudara dan saya itu adalah kasih Tuhan. Dengan kata lain, kita tidak bisa mengasihi Tuhan dan tidak bisa mengasihi orang lain kalau kita tidak menerima kasih Tuhan dalam hidup kita. Bisa nangkap ini Bapak Ibu. Ya. 1 Yohanes dikatakan kita bisa mengasihi karena apa? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi Bapak Ibu saudara dan saya, kita semua ini bisa mengasihi Tuhan, bisa mengasihi orang lain. Itu karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Dasar kasih kita itu karena kasihnya tuh Tuhan. Jadi kalau kita balik, ada orang yang tidak bisa mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi sesama. Jangan-jangan dia belum menerima kasihnya siapa? Sampai sini paham Bapak Ibu? Ya. Jadi kalau orang Kristen berantem, musuhan, benci, bahkan gak bisa diampuni sampai 7 turunan Pak Johan, saya gak bakal mengampuni dia. Orang ampun itu sadis kalau marah saudara. Dia bilang begini, kalau dia udah marah banget dia bilang, sampai mayat saya ada di dalam peti, jangan pernah dia datang melayat. Pikir saya begini, lu mayat bisa ngerti kalau ada musuhmu datang layat. Saudara, tapi itu saking emosinya saudaraku ya. Iya. Tapi saya lihat di sini mukanya baik-baik semua. Penuh dengan pengampunan. Karena kasih Tuhan ada dalam hidup saudara. Iya, tapi kalau ada masih yang belum mengampuni, nah pikirkan baik-baik hari ini. Jangan-jangan saya belum dikasih sama Tuhan. Ya. Kalau Anda mengasihi orang lain, mengasihi sesama yang lain, itu bukti karena saudara sudah mengalami kasih Tuhan itu. Ya. Yang kedua, aspek yang kedua, anugerah itu tidak dapat ditolak Bapak Ibu. Tidak dapat ditolak. Roma 8 ayat 29 berkata begini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Sekali lagi saya tanya, saudara yakin saudara sudah dipilih Tuhan? Iya. Dan ayat ini dikatakan, kita sudah dipilih dari semula. Sudah ditentukan dari semula. Itu berarti bahwa anugerah Allah itu sudah ada sebelum kita ada. Nah kemudian tahun berapa kita lahir misalnya. Kita lahir. Ya. Apakah kita bisa menolak anugerah itu? Taruhlah misalnya, ya bisa aja. Kan kita punya free will misalnya. Nah pertanyaan begini. Kalau kita bisa menolak anugerah itu berarti kita bisa merubah rencana Tuhan. Paham ya? Kalau ada orang bisa menolak anugerah berarti apakah dia bisa menggagalkan rencana Tuhan? Padahal Alkitab katakan Tuhan itu tidak pernah berubah. Dia tidak bisa diintervensi oleh apapun juga. Dia berdaulat penuh. Bahkan di dalam Ayub dikatakan bahwa Ayub berkata begini, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kita gak bisa membatalkan rencana Tuhan. Kita gak bisa membatalkan apa yang sudah tetapkan saudaraku. Kelihatannya seperti orang itu menolak anugerah. Betul gak? Sudah dikasih tahu, bandel saja saudara. Udah didoain, masih tambah bandel. Dikhotbahin juga masih aja begitu. Kelihatannya dia menolak. Makanya kita bilang, lu jangan menolak anugerah Tuhan. Begitu ya. Kelihatannya begitu saudaraku. Tapi saya percaya saudara.
Saudara mau khotbahin dia sampai mulut berbusa pun juga, tapi kalau dia tidak dapat anugerah dari Tuhan, gak bakal bertobat. Betul saudara? Ya. Kalau dia bertobat itu karena dia namanya sudah dipilih dari semula. Kalau begitu kita diam aja Pak Johan, gak usah beritakan Injil lagi. Nah juga salah saudaraku, karena kita gak tahu orang itu selamat apa enggak. Ya enggak? Jadi itu tidak bisa ditolak saudaraku. Anugerah itu tidak bisa ditolak. Karena yang sudah Tuhan tetapkan pasti terjadi. Amin. Yang adanya adalah cinta ditolak. Pernah mengalami cinta ditolak? Hah? Yang ketawa-ketawa nih pernah kayaknya. Yang adanya cinta ditolak dan itu sakit banget saudaraku ya. Tapi namanya anugerah Tuhan ya, tidak bisa ditolak saudaraku. Dan kita bersyukur banget karena kita itu ada dalam rencana Tuhan yang luar biasa itu. Haleluya. Kita melihat Paulus lah saudara, jahatnya begitu luar biasa ya. Kalau Anda dan saya hidup di zaman Paulus, mungkin saudara berdoa nih, Tuhan biar orang itu mati aja. Ya, dia keluar rumah tersentuh itu batu kerikil jatuh mati. Karena apa? Pekerjaannya tiap hari kan bunuh orang kan. Tapi mau lari sampai di mana? Kalau dia sudah dapat anugerah dari semula, pasti dia bertobat. Beda sama Judas. Ini beda lagi. Ya, sudah ada dalam timnya Yesus. Tiap hari dengar pengajarannya Yesus. Tapi akhirnya apa? Jual Yesus. Coba kita baca tuh saudara. Yohanes 2 ayat 64 dan 65 dikatakan begini. Ini kata-kata Yesus ya. Tetapi di antara murid-murid ini ada yang tidak percaya. Ya, siapa itu? Nanti kita lihat. Sebab Yesus tahu dari semula. Nah, ini penting. Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Dari semula. Sebelum segala sesuatu ada, Tuhan sudah tahu siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan. Gak ada satupun yang bisa selamat kalau tidak diberikan anugerah itu. Ayat 70 kita lompat, 71. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Iya. Yang dimaksudkan ialah siapa? Yudas Iskariot. Sama-sama dengan Yesus. Dikasih pelayanan, tanggung jawab jadi bendahara. Ternyata dia tidak percaya. Dan Yesus bilang dia adalah iblis. Jadi iblis tuh dekat juga sama Yesus berarti. Ya enggak sih? Kalau di seputar lingkungan Yesus aja ada iblis. Apalagi di sekitar Gracia. Saya takut banyak iblisnya. Tapi saya berharap gak ada iblis saudaraku. Amin. Ya, karena yang 12 ini aja ada satu iblis saudaraku. Tiap hari dengar pengajaran, melayani bersama. Waduh. Nah itu, jadi anugerah itu kalau sudah tentukan gak bisa lari saudara. Ya. Sebaliknya kalau enggak dikasih anugerah, saudara mau kejar dengan cara apapun, gak bisa dapat saudaraku. Jadi ini yang harus menjadi warning buat kita, menjadi pelajaran buat kita. Wah luar biasa itu Tuhan ya. Ternyata aku ini sangat diperhatikan Tuhan. Ya, Tuhan begitu mengasihi saya. Bayangkan semuanya belum ada. Saya sudah ada dalam pikirannya Tuhan. Semua belum ada, saya sudah ada dalam rencananya Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang menggagalkan hal itu. Itu ajaib sekali saudaraku. Sebab itu kita harus bersungguh-sungguh
dalam menjalani hidup ini? Mau mengasihi Tuhan? Saudara mau melayani Dia lagi? Ya. Saudara kalau memahami hal ini, saudara, apapun yang saudara mau berikan sama Tuhan, gak bisa membalas kebaikan Tuhan. Gak bisa, saudaraku. Tapi itu hanya yang bisa kita lakukan kan? Hidup sesuai dengan firman Tuhan, melayani Dia dengan lebih baik. Itu kan yang bisa kita lakukan. Nah kalau yang bisa kita lakukan, kita tidak bisa melakukannya dengan baik. Terus kita mau balas kasih Tuhan itu dengan apa lagi, saudara? Yang ketiga, anugerah itu bukan murahan. Ya, bukan murahan Bapak Ibu. Banyak orang berpikir sesuatu kalau diberikan dengan cuma-cuma itu kan murahan, ya. Udahlah ini barang murahan dikasih aja, ya. Jangan 1, 2, 3, 4 ambil aja, diobral gitu, saudara. Memang dunia kasih contoh seperti itu. Kalau ada barang murahan ya udah dikasih aja, diobral aja, sampai mau ambil aja, saudaraku. Ya. Tapi kalau barang yang mahal, belum tentu dia obral begitu. Betul enggak? Ingat zaman batu akik dulu. Batu akik ya. Rame-rame batu akik semua, sehingga banyak orang beralih profesi ke batu akik. Tiap hari gosok batu. Gitu ya. Cari batu di kali. Saya dipanggil, Pak Johan mau batu akik enggak? Waduh, ya ini bagus. Alah Pak, saya enggak tahu batu akik itu mana yang bagus. Enggak, tahu-taunya batu kali. Enggak Pak Johan, ini batu akik yang bagus. Ya dia bilang, kalau Bapak tahu batu akik yang bagus ya Bapak yang pilih aja. Nah dia bilang, nah ini Pak Johan, ini yang paling bagus, yang mahal. Oke, terima kasih Pak. Pak Johan jangan 1 aja. 3 Pak Johan pilih. Saya pikir, ini kalau dapat 3 mau pakai di mana saudara? Dia kasih 3 saudaraku. Pertanyaan saya, kalau itu berlian segede batu akik, mau enggak? Dia bilang, Pak Johan pilih. Saya ambil 1, 3 Pak Johan. Gak berani dia. Karena itu barang mahal. Orang itu kalau tahu itu barang mahal, gak mungkin dikasih begitu aja, betul gak saudara? Orang tahu itu kalau bahan mahal, dia gak bakal obral begitu aja. Saudara kalau tahu dibeli suami tas yang paling mahal, saudaraku, seharga 1 mobil, saudara, atau 1 rumah, taruhnya di mana? Di lantai gitu? Ya. Masuk gereja gak ada tuh di bawah tuh. Saya lihat masih ada tasnya di bawah, saudara. Tapi kalau saudara tahu itu mahal, taruhnya di situ. Bahkan spesial 1 kursi untuk tasnya. Jemaat sudah penuh, Asar bilang, Bu, bolehkah tasnya diangkat karena orang mau duduk? Kamu tahu nggak? Lihat. Saking mahalnya. Dan saya mau berkata, anugerah itu jauh lebih mahal dari itu. Amin. Memang dunia selalu memberikan yang murah, kalau yang murah diobral. Tapi Tuhan memberikan itu bukan karena murahan, tapi karena saudara dan saya tidak sanggup untuk membelinya. Kita mau berupaya apapun juga, kita gak mampu mendapatkan anugerah keselamatan itu. Makanya daripada kita gak bisa sama sekali, Tuhan kasih dengan cuma-cuma. Tapi itu bukan murahan karena kita tidak mampu membelinya. Alkitab berkata dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Harganya begitu mahal Bapak Ibu. Diberikan anaknya yang tunggal. Itu sebuah harga anugerah yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Nah, setelah kita mengerti bahwa anugerah itu yang pertama tadi apa? Lupa. Apalagi kalau sampai di luar di lobi tambah lupa lagi. Yang pertama tadi anugerah itu apa? Mendahului, ya, artinya sudah ada, disediakan sebelumnya. Amin. Yang kedua anugerah itu apa? Tidak bisa ditolak, saudaraku, ya, tidak bisa ditolak. Lalu yang ketiga, anugerah itu bukan ya murahan. Nah, setelah saudara memahami konsep anugerah seperti itu, apa respon saudara?
Kalau itu sudah disediakan jauh sebelum saudara dan saya ada. Dan saudara tidak bisa menolak itu. Itu semata-mata karena belas kasihan Tuhan. Dan itu bukan barang murahan. Barang yang paling mahal, dan saya mau katakan keselamatan itu adalah kado yang spesial. Pemberian yang termahal, saudaraku, buat saudara dan saya. Anugerah yang paling besar, anugerah yang paling termahal. Itu keselamatan. Karena dibayarnya dengan darahnya Yesus sendiri. Apa respon saudara? Satu, hiduplah bertanggung jawab. Amin. Iya. Jangan karena diberikan cuma-cuma lalu kita nggak bertanggung jawab dengan itu. Jangan karena saudara pikir saya sudah ditentukan, saya nggak minta, tapi diberikan lalu saudara nggak bertanggung jawab. Jangan. 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan begini. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar. Karena itu apa? Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Itu adalah anugerah keselamatan yang daripada Tuhan, yang termahal tadi, yang spesial. Yang saudara dan saya tidak bisa membelinya. Tapi ayat itu selanjutnya dikatakan karena itu. Karena kita sudah menerima anugerah yang luar biasa itu, makanya adalah dikatakan muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Itu tanggung jawab. Kalau dalam versi King James Version itu lebih jelas lagi, dia bilang begini. Karena kamu telah dibeli dengan harga, karena itu muliakanlah Tuhan di dalam tubuhmu dan di dalam rohmu yang adalah milik Tuhan. Karena kita semua sudah dibeli. Lunas tadi kan, bukan cicilan Bapak Ibu, bukan kredit. Cash. Makanya kita itu adalah milik Tuhan. Bisa paham itu? Jadi kita tinggal bisa main-main, suka-suka saya Pak Johan. Hidup-hidup saya mau ngapain terserah saya. Ini belum paham anugerah. Dia pikir anugerah itu sembarangan saudaraku. Dia pikir itu barang murahan. Aduh. Nah saya berharap Jemaat Gracia tidak akan main-main lagi. Saudara akan lebih mengasihi Tuhan lagi. Amin. Akan melayani Tuhan dengan lebih lagi. Lalu yang kedua, yang terakhir. Respon kita adalah terus bertumbuh dalam kasih karunia. 2 Petrus 3:18 dikatakan begini. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Petrus nasihat kepada jemaatnya, bertumbuhlah dalam kasih karunia. Artinya apa? Artinya bahwa kita harus bertumbuh di dalam pengertian akan kasih karunia itu sendiri. Bertumbuh dalam pemahaman tentang anugerah itu yang saya sudah bagikan sebagian buat saudara hari ini. Kita semua sedang dibukakan bahwa anugerah itu terlalu mahal, terlalu besar, saudaraku. Dan saudara harus terus mengenal itu, terus saudara merenungkan hal itu. Supaya apa? Supaya pengenalan kita akan Tuhan semakin dalam. Amin. Nah, semakin saudara mengenal Tuhan, hidup saudara semakin memuliakan Tuhan. Nah itu awalnya daripada pemahaman kita terhadap anugerah. Dan hari ini saudara sudah ngerti. Wow, ternyata hidup saya ini gak boleh main-main. Saya harus menghargai apa yang Tuhan sudah kasih buat saya. Mestinya ada orang yang lebih pantas menerima itu. Tapi kenapa Tuhan pilih saya? Kenapa Tuhan pilih Bapak Ibu saudara semua? Ya satu, karena Dia mengasihi kita. Amin. Jangan lagi hidup sembarangan. Hargai pemberian Tuhan dengan luar biasa ini. Berjanjilah sama Tuhan, saya mau melayani Tuhan lagi. Saudara umur tinggal berapa tahun sih? Gak ada yang tahu kan?
Bisa saja pulang dari sini, habis pulsanya. Kita nggak tahu saudara. Lalu anugerah yang besar itu saudara ngapain selama ini? Kan ini rata-rata sudah di atas 50 semua. 5 tahun, 50 tahun itu saudara ngapain aja? Tapi nggak apa-apa, jangan sesal. Bukan langkah awal tapi langkah akhir. Hari ini saudara sudah paham betul. Hidup itu memang amazing. Katakan amazing. Kasih tahu sebelahmu, kamu tuh amazing banget. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Kamu tuh amazing. Saudara ada hari ini amazing. Amin. Saudara bisa melayani Tuhan amazing. Saudara bisa berbuat baik amazing. Saudara bisa ada hari ini beribadah di sini amazing buat Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita mau katakan, Tuhan, besar anugerah-Mu